Selamat pagi anak-anak kelas 9. Jumpa lagi dengan saya pada PJJ PJOK. Pertemuan kali ini kita akan belajar bersama tentang materi sepak bola kedua. Baik, untuk mengawali kegiatan kali ini, mari kita awali dengan berdoa bersama. Semoga pelajaran berjalan lancar tanpa kendala apapun. Mengawali menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa dipersilakan. Selesai. Kita lanjutkan pada pertemuan sepak bola kedua kali ini. Kita masih jarak jauh juga masuk ke materi tentang sejarah permainan sepak bola. Ini bisa kalian cermati sendiri, bisa kalian baca sejarahnya sepak bola tentang Piala Dunia. Buat referensi untuk sepak bola Piala Dunia. Langsung kita masuk ke taktik dalam permainan sepak bola. Itu ada beberapa hal yang perlu disampaikan terkait dengan taktik permainan sepak bola. Yang pertama tentang formasi permainan sepak bola. Kemudian formasi sepak bola sendiri itu dibagi menjadi formasi penyerangan, formasi bertahan, defensif, ofensif, dan moderate. Moderate menengah, seimbang antara pertahanan dan penyerangan. Yang pertama kita pelajari tentang formasi permainan sepak bola, yakni pola penyerangan, formasi penyerangan. Di dalam permainan sepak bola, jumlahnya 11 pemain itu ketika menggunakan pola penyerangan, formasi penyerangan, itu yang pertama bisa dengan pola penyerangan 4-2-4. Ini satu ini dianggap kiper, berarti formasinya 4-1-4-2-4 atau 4-2-4 boleh. Yang intinya 4 ini mewakili sebagai pemain belakang, 2 sebagai pemain tengah, 4 sebagai pemain penyerang. Yang lebih dirinci lagi bisa dibaca di bawah ini. 4 pemain bertahan itu ada di belakang. 4-nya dibagi ke tepi kanan, tepi kiri, fullback kanan, fullback kiri, dan ada 2 di tengah atau center back. Kemudian lanjut ke depan, ada 2 ini tugasnya menguasai lapangan tengah, membantu penyerangan dan pertahanan lapangan tengah. Dan 4 berikutnya adalah penyerang. Ini formasi atau pola penyerangan 4-2-4. Formasi yang kedua adalah 4-3-3. Ini juga sama, 4 ini mewakili pemain bertahan, 3 pemain tengah, 3 pemain penyerang. 4 ini ada fullback kanan, fullback kiri, 2 back tengah, center back. Lihat 3 ini ada pemain yang menguasai lapangan tengah 3 orang. Semuanya center midfielder, pemain tengah pusat. Paling tengah, agak kanan dikit, agak kiri dikit. Kemudian tengah yang formasi 4-3-3 yang 3 terakhir itu sebagai penyerang. Ini ada penyerang murni di tengah, center forward. Ada juga penyerang sayap kanan dan sayap kiri, wing forward, penyerang sayap. Ada di kanan dan kiri, satunya ada di center atau tengah. Kemudian 4-4-2, ini juga sama tadi, 4 bertahan, 4 di tengah, 2 penyerang. 4 bertahan ini, 4 di tengah ini ada di 2 center midfielder atau 2 pemain tengah, ada 1 yang
kanan, right midfielder tengah kanan, ada juga yang left midfielder. Ini left ini left midfielder, ini ada right midfielder, ini center midfielder, ada CM-nya ada 2, gelandang tengah. Yang keempat, pola penyerangan 1-3-3-3. Yang satu ini paling belakang sendiri, 3-nya di depannya, ini stopper, 3-nya di depannya atau libero, 1 libero, ini 1 libero atau stopper itu, kemudian 3 di depannya, 3 di tengah, dan 3 sebagai penyerang 1-3-3. Ini pola pertahanan. Formasi yang kedua adalah pola pertahanan 4-4-2, hampir sama tadi, dan juga 4-3-3 sama. Ini kalau 4-4-2, 4 orang pemain yang berada di belakang sebagai pemain bertahan, 4 orang yang berada di tengah sebagai pemain bertahan, 2 orang pemain yang berada di depan atau sebagai penyerang pada bertahan. Seorang penyerang bisa membantu ke tengah atau ke belakang. Ini strikernya 1 murni, yang 1 striker lagi bisa bantu mundur. Nah, 4-3-3 untuk pola bertahan, 4 orang pemain di belakang seperti tadi, seperti di pola penyerang tadi, 3 orang pemain berada di tengah sebagai pemain gelandang tengah murni, 3 orang, ini kurang ya, 3 orang berada di depan atau penyerang, semua dapat berfungsi sebagai pemain bertahan. Maju kabeh, mundur kabeh. Pola pertahanan 5-3-2, 5 bertahan, 3 tengah, 2 penyerang. Ini untuk pola permainan penyerangan dan pertahanan. Kemudian untuk yang moderate tadi, seimbang tadi, semuanya depan belakang saling membantu. Ini kemudian peraturan permainan bisa dibaca untuk tambahan saja. Kita tampilkan di file pendukung. Demikian anak-anak untuk PJJ yang sepak bola 2, silakan untuk tugasnya dan sekaligus presensinya kalian membuat resume. Resume itu ringkasan kaitannya dengan materi hari ini yang saya sampaikan saja. Lebih saya fokuskan ke teknik dalam permainan sepak bola, yakni formasi permainan sepak bola. Kalian rangkum formasi permainan sepak bola, rangkum di buku tugas, kemudian dirangkum, berarti yang semuanya itu dirangkum, diringkas, kemudian di buku tugas sudah selesai dirangkum, kalian cepat, kalian kirimkan ke WA saya, itu sebagai tugas dan sebagai absensi. Baik, untuk PJJ kali ini saya kira cukup. Mari kita akhiri dengan berdoa. Semoga kita di kondisi seperti ini bisa tetap istiqomah menjalankan ibadah, kemudian bisa sehat dan tetap semangat, jangan menyepelekan dan jangan juga ketakutan. Tetap segala sesuatu ada yang ngatur, serahkan semuanya padanya, kita cuma ikhtiar, doa. Semoga baik dan sehat semuanya, keluarga, kerabat, teman, semuanya baik dan sehat, dan semoga kita bisa bertemu kembali di offline. Selamat siang dan semoga kita selalu bahagia bersama selamanya. Selamat pagi, semangat pagi.